Ya, pemirsa, usai dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara dalam perkara maklar kasus Ronald Tarur dan belum tuntas perkara TPPU yang menjerat Zarov Richard. Sebagai tersangka, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard sebagai tersangka suap dan pemufakatan jahat pada kasus di Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2003-2005. Artinya, Zarov sudah 3 kali ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara berbeda. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan daring. Sudah ada Deputi Maki Kurniawan, Adi Nugroho, serta pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam Pak Kurniawan, selamat malam Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hipnu dan juga Pak Kurniawan sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, ini publik kembali dikejutkan dengan penetapan dari Zarov Richard begitu ya sebagai tersangka dalam perkara-perkara yang lain. Sudah 3 kali ditetapkan sebagai tersangka, padahal belum genap begitu beberapa bulan yang lalu divonis 16 tahun penjara, tapi saat ini sudah ditetapkan lagi sebagai tersangka. Apa pandangan Prof. Hipnu terkait dengan hal ini? Masih dengan kasus korupsi, Prof. Hipnu? Iya, begini Mbak, ini adalah bagian dari pengembangan dugaan uang-uang yang terkumpul 928 miliar. 928 miliar itu uang siapa saja, kasus suap kepada siapa saja. Lah, dalam hal kasus ini tampaknya Kejaksaan Agung baru menemukan 1 kasus suap lagi terhadap oknum hakim PT dalam kasus perdata, kan gitu kan. Nah, ini yang hat-trick ketiga, Mbak. Mungkin bisa ke-4, ke-5, ke-6. Syukur-syukur kalau bisa sampai 900-an itu. Angka itu bisa dinominalkan sehingga bisa diketik berapa kasus uang itu. Ini luar biasa. Oleh karena itu dalam hal seperti ini memang kejelian, kecerdikan Kejaksaan Agung untuk mengungkap data terhadap putusan maklar kasus apa saja, ini sangat ditunggu. Masa iya hanya 2 atau 3 atau 5? Ini kan berarti baru 6. Masih miliaran lagi Mbak terhadap kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam kasus ini mudah-mudahan hakim nanti bisa, Kejaksaan Agung bisa menentukan kembali perkara-perkara apa yang terjadi dalam maklar kasus itu. Kalau itu ada, itu bisa dijerat mungkin 100 kasus atau 150 kasus, kan banyak loh 920 miliar itu. Katakanlah kalau sekarang misalkan 6 miliar, berarti berapa kali kasus yang terjadi? Kan gitu Mbak. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini kita dukung ya, pembuktiannya saya kira cukup tidak sulit karena lokus deliknya jelas, tempus deliknya jelas, barang buktinya sudah ditemukan, tinggal menguraikan uang itu terhadap kasus apa saja. Apakah semua terhadap Zarov, apakah ada yang lain? Ini yang saya kira kita tunggu itu. Ya, menarik. Anda melihatnya bahwa masih ada kasus-kasus lain di balik ini yang masih belum terungkap. Artinya memang perkara korupsi ataupun pola korupsi yang ada di lembaga peradilan kita, Indonesia ini sudah terstruktur, sudah sistemik. Begitu, Prof. Hipnu? Iya kan itu kan kumpulan Mbak. Kumpulan Markus, kumpulan uang dari pemberian suap ya kepada para prinsipal, kepada orang ini kan prinsipalnya kalau nggak salah kan tidak ditahan. Itu siapa saja. Dengan demikian sebagai Zahroh, sebagai tanda petik perantara ini dalam kasus apa, siapa saja, jenisnya apa saja. Nah ini bisa dihitung nanti inventarisasi dari 928 miliar itu berapa kasus yang terjadi yang bisa dibuktikan dalam suatu persidangan. Itu Mbak yang tunggu lagi. Baik, menarik. Kalau tanggapan dari Pak Kurniawan, bagaimana penetapan Zarov Richard sebagai tersangka untuk ketiga kalinya Pak Kurniawan? Ini mencerminkan ada sindikat yang lebih besarkah di balik perkara-perkara yang melibatkannya Pak Kurniawan? Sepakat juga sama dengan Prof. Hipnu? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi, bahwa ini harus buka seluas-luasnya. Artinya perkara apa saja yang ditangani atau menjadikan Zarov ini sebagai maklarnya misalnya ada 10 kasus, ya udah buka aja semuanya, dan lebih baik kalau kemudian ya dia mengaku aja, dia mengakui ini aturan perkara-perkara yang dia menjadi maklarnya itu perkara apa aja, jadi tidak perlu kemudian penyidik capek-capek sampai menyidik satu persatu.
Dan ini nanti kaitannya dengan siapa yang menjadi tersangka. Misalnya dalam perkara A, ya, Tanur itu siapa saja, perkara B siapa saja. Jadi akan mempermudah bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara. Walaupun itu nanti jadinya 100 perkara atau bahkan 1000 perkara, ya nggak masalah. Karena pihaknya kan tertentu nantinya. Nah, itu belum termasuk yang TPPU. Dan Indonesia seingat saya itu menganut hukuman yang paling lama, bukan kumulasi kayak seperti di Amerika. Kalau Amerika ada tuntutan, kemudian jumlah tuntutannya jumlah vonisnya bisa sampai 100 tahun misalnya. Wow. Nah, kalau Indonesia kan, jadi nggak ada masalah dengan itu semua. Dan saya ini adalah bagian dari upaya kejaksaan untuk membersihkan lembaga peradilan. Bukan hanya pengadilan, tetapi juga lembaga peradilan. Nanti akan dibuka apakah memang ada advokat yang bermain misalnya, atau ada jaksa yang bermain, dari polisi yang bermain. Nanti dibuka aja semuanya. Jadi ini menurut saya menjadi hal yang bagus untuk membersihkan lembaga peradilan kita. Yeah. Jangan sampai kemudian peradilan itu mendapatkan kedoliman lah, katakanlah begitu, ketika sedang menghadapi masalah, gitu Mbak. Oke, baik. Ini kalau terungkap semuanya yang ada di balik kasus ini, begitu ya, ini bisa masuk dalam Liga Korupsi Indonesia. Sebetulnya ini sangat ironi juga, Bapak-Bapak sekalian. Tapi kalau menurut Pak Kurniawan, gimana konteks dari kasus suap dan juga pemufakatan jahatnya di Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2003-2005 begitu, baru terungkap hari ini. Mengapa kemudian menurut Anda kasus ini bisa terungkapnya pada dewasa ini begitu ya? Tidak 2 dekade sebelumnya. Ya, karena memang baru terbuka sekarang kan. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan itu. Mungkin pada saat itu tidak ada yang bernyanyi misalnya, tidak ada putusan yang diketahui melenceng oleh penyidik kemudian melakukan operasi tangkap tangan misalnya. Nah, saat itu memang belum terjadi, tapi nggak ada masalah dengan itu. Apapun ceritanya, saat ini sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk 2 perkara, ya udah tinggal dilanjutkan aja. Dan saya berharap bahwa dia ngaku aja, Zarkov ini ngaku aja bahwa dia menangani perkara apa saja, apakah putusannya melenceng atau tidak. Misalkan seharusnya putus A tapi diputus B misalnya, ya dia ngakuin aja siapa yang terlibat, ya, bahwa kemudian nanti ada aparat penegak hukum, entah itu di penyidikan, di penuntutan maupun di pengadilan yang bermain dan menjadi tersangka atau terpidana, ya itu risiko dan menurut saya nggak ada masalah dengan itu, gitu loh. Ya memang yang harus kita atau mungkin jadikan jalan keluar bagi Mahkamah Agung adalah bagaimana terhadap putusan yang seharusnya A menjadi B karena ada suap. Apakah putusan ini batal demi hukum atau dikoreksi misalnya, sehingga menjadi lebih fair bagi pencari keadilan mana yang seharusnya terjadi. Kecuali kalau misalkan itu hanya sekedar untuk mendorong A tetap A misalnya. Nah ini kan suap kan, nah suap memperlancar perkara lah, katakanlah begitu ya. Itu mungkin tidak perlu ada putusan yang berbeda. Tetapi ketika A menjadi B, nah ini sikap Mahkamah Agung harus jelas juga. Bagaimana terhadap putusan yang dihasilkan dengan cara menyuap. Apakah itu batal demi hukum atau bagaimana? Baik itu perkara perdata, pidana, maupun pidana atau tata usaha negara misalnya. Itu yang menurut saya menjadi PR bagi Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk yang jelas terhadap putusan seperti ini. Oke, ini menarik karena kasus ini baru terungkap begitu ya, padahal ini kasus yang sudah cukup lama sekali. Kalau Prof. Hibnu melihatnya dalam perkara suap dan pemufakatan jahat, Prof, di lingkungan peradilan, siapa kira-kira yang menurut Prof. Hibnu begitu prediksi ataupun analisa Anda yang paling mungkin dilindungi oleh pelaku, Prof? Apakah kemudian dalam kasus ini ada kemungkinan juga keterlibatan aktor yang lebih besar, Prof, dari sekedar individu? Ya, kalau melihat sebagai bentuk kasus suap, pasti ada aktor-aktor yang lebih besar. Karena namanya suatu suap itu ada suatu permufakatan jahat. Suap itu adalah delik terkait dengan setiap orang melawan hukum, menjanjikan, memberi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan kewajiban yang bertentangan dengan pekerjaannya. Ini yang terjadi.
pertanyaannya apakah hanya orang itu ataukah melebar kemana-mana. Kalau kita melihat kasus Ronald Tharul itu kan akhirnya kan menyeret ke yang lain, Mbak, ke KPN-nya yang sekarang sedang. Lah, ini juga demikian juga. Apakah Kejaksaan Agung akan hanya para pihak pemberi dan penyuap? Hari ini kita belum melihat siapa penerimanya, baru pemberinya, yaitu JR, LR, dan SS. Yang sekarang siapa penerimanya belum ada. Karena dalam konteks suap itu pasti ada pemberi dan penerima. Nah, ini Pak, nanti berarti setelah ini Kejaksaan Agung akan menyidangkan siapa penerimanya, oknum hakimnya siapa yang terjadi. Nah, ini. Kemudian menarik tadi Pak Kurniawan, kalau penyelesaian kasus yang sudah hampir 10 tahun, dan ini potensinya adalah kejahatan yang terus berlanjut, saya kira mungkin Kejaksaan Agung perlu adanya strategi inventarisasi perkara, 10 perkara atau 5 perkara dijadikan satu sebagai perbuatan berlanjut. Kan gitu. Karena tadi sampaikan, betul kalau perbuatan berlanjut nanti yang terberat tambah sepertiga. Jadi asas efisiensi dengan tersangka yang sama, berapa kali suatu kejadian itu akan dilakukan. Tapi kalau kali ini 1 kali perkara, besok 2, akan capek ini. Penuntut umum juga capek, tersangka juga capek. Bola-balik sidang. Tapi kalau inventarisasi kan jelasnya waktu sudah ada. Sudah bertahun-tahun. Duitnya juga sudah begitu banyak, sehingga perlu klarifikasi. Oh, ini 5 kasus yang diajukan. Oh, ini 10 kasus yang diajukan. Dalam parameter yang sama. Sehingga akan menarik dalam dunia peradilan kita dan akan memberikan suatu efek jera. Oh, ternyata semua terdeteksi. Jadi tidak hanya satu-satu. Ini saya kira catatan kami untuk Kejaksaan Agung terhadap perkara yang waktunya cukup panjang dan buktinya cukup luar biasa yang tanda terkait dengan suapnya itu tidak hanya satu perkara, tapi berperkara. Itu, Mbak. Iya, ini Prof, kalau kita melihat juga menyoroti soal aktor-aktor yang ada di dalam ini, fokusnya adalah untuk perkara yang Zara Afrika saat ini, begitu ya. Ini ada aktor pengacara, kemudian ahli hukum tata negara juga. Melihat ini menjadi bukti nyata juga sepertinya bagi masyarakat Indonesia, begitu bahwa pengurusan perkara ini seperti sudah menjadi paket yang lengkap, begitu ya Prof, ya, yang sudah dikelola oleh jaringan mafia peradilan. Begitukah Prof Ibnu? Ya, inilah yang kita sayangkan. Padahal kalau kita lihat namanya suatu peradilan itu bicara integritas, bicara kejujuran. Integritas sama sekali tidak ada. Kita tidak boleh menyalahkan, oh ini pengacaranya, oh ini pengaruh masyarakatnya, bisa juga hakimnya. Jadi ini tidak bisa menyalahkan. Tapi makanya kalau kita lihat kejaksaan menentukan permufakatan jahat. Sudah ada permufakatan jahat, kemudian ada permufakatan jahat diamini, kan gitu Mbak. Sehingga dalam hal permufakatan jahat itu berarti masing-masing pihak yang melakukan bagian dari permufakatan jahat tidak ada integritas, tidak ada untuk kejujuran, tidak ada independensi. Nah, inilah yang sekarang dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan integritas pribadi, kejujuran pribadi dalam suatu penuntutan masalah. Ini yang dikembangkan. Oleh karena itu, belajar dari kasus ini mudah-mudahan peradilan, khususnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung memberikan tingkat integritas yang tidak ada bandingnya, karena gajinya sudah naik berkali-kali. Gitu. Oke, kalau tanggapannya dari Pak Kurniawan, bagaimana melihat aktor-aktor yang terlibat dalam kasus ini, Pak Kurniawan? Ya, sebenarnya kan ini aktor-aktor yang terlibat itu kan sebenarnya dari dulu sama aja. Jadi antara advokat, kemudian aparat penegak hukum, kalau di pidana ada penyidik, jaksa, hakim, kemudian kalau perdata ya antara advokat dengan hakim. Nah, selalu seperti itu. Dari dulu sama aja, hanya tinggal pemainnya berganti-gantian aja, tapi tetap intinya sama. Artinya kan sebenarnya kalau saya sepakat dengan saat ini yang terhadap ZR itu kalau mau ya bisa aja bikin efisiensi seperti tadi. Tapi apapun itu harus dijelaskan kepada masyarakat. 900M itu kan bukan satu perkara. Nah, ini kan harus dijelaskan ada berapa perkara dan siapa saja yang terlibat. Lebih baik kita mengorbankan orang-orang yang memang tidak berintegritas, tidak jujur, tidak berintegritas lah, memiliki integritas dalam dunia peradilan, kehilangan itu daripada kemudian kita mengorbankan pencari keadilan. Jadi lebih baik memang tuntaskan aja semua, dan masyarakat akan mengawasi, termasuk juga kami akan mengawasi jika misalnya setelah dari sekian kasus ternyata baru ditemukan 700M misalnya, ada 200 yang
belum bisa ditemukan. Nah ini kan nanti ya kalau memang ada hal-hal yang kita anggap sesuatu yang aneh, katakanlah dalam tanda kutip aneh, yang kemudian ada indikasi misalnya penyidik bermain misalnya, nah itu ya kita akan lakukan gugatan dan itu nggak ada masalah dengan. Iya, tapi Pak Kurniawan kalau melihat kasus ini kan terungkap dari pengembangan temuan lama begitu ya saat adanya penggeledahan rumah Zarov Richard yang berisi uang kemudian juga emas yang sangat fantastis kita melihatnya. Apakah Anda, Maki juga ini puas dengan kinerja dari Kejaksaan Agung begitu sejauh ini atau masih ada celah juga dalam penelusuran mungkin aktor-aktor lain di balik kasus ini menurut Anda seperti apa, Pak Kurniawan? Saat ini oke lah, kita masih bisa mengapresiasi kerja penyidik terhadap pengungkapan kasus penyuapan ini. Nah, kita lihat di persidangan misalnya terhadap Ronald Tanur berapa M, kemudian dari perkara ini ada berapa M, ini berapa M. Nanti akan kelihatan emasnya ada berapa, siapa yang ngasih, atau apakah itu hasil pembelian dari sekian banyak perkara diberikan emas misalnya. Nah, nanti kita lihat ternyata memang tidak memenuhi ini, berarti ada indikasi permainan. Nah, permainan ini yang akan kita gugat. Nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya, oke, baik. Saya ingin ke Prof. Hipnu, tapi kalau kita melihat begitu ya terkait dengan lembaga-lembaga yang seharusnya memang kita percaya, namun kita tahu bahwa lembaga peradilan dan juga penegakan hukum merespon ketika mantan pejabat MA terlibat begitu dalam jaringan suap dan juga pencucian uang. Harusnya seperti apa sih, Prof? Apakah sejauh ini perlu ada reformasi juga di tubuh lembaga yudikatif kita? Ya, saya sebagai dosen ya sering penelitian kaitannya dengan bagaimana model pencegahan suatu tindak pidana korupsi dalam suatu peradilan. Bahkan kami catatkan juga. Kalau kita lihat sebagai bentuk usaha maksimal Mahkamah Agung itu juga banyak, Mbak. Kaitannya dengan pembinaan, kaitannya dengan monitoring, kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan bagaimana persidangan ya. Coba, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa kalau kita lihat bagaimana upaya Mahkamah Agung melihat suatu seperti itu. Bahkan saya sebagai peneliti kalau masuk dunia peradilan, masuk kantor itu sudah kayak sebagai kita peneliti, saya pengunjung, campur aduk, nggak karu-karuan. Mungkin saking hati-hatinya, sudah tidak manusiawi masuknya lorong sini, lorong sana, dan sebagainya. Itu sebetulnya sebagai cara, menurut saya, mencegah untuk berhubungan. Sekarang pertanyaannya, oke lah di pengadilan tidak terjadi interaksinya di luar. Lah inilah yang terjadi kalau kita lihat seperti kemarin kasus di Tangerang. Oh, interaksinya di luar. Lah disinilah saya kira sebagai bentuk integritas dalam suatu hakim itu memang suatu yang cukup tidak hanya dalam pengungkapan dalam kantor, tapi dalam lingkup keluarga, dalam lingkup pergaulan. Inilah yang harus dikembangkan. Satu. Kedua, dalam rangka terkait dengan pencegahan, saya kira sudah saatnya kembali diberikan suatu independensi pribadi. Jadi sekarang ini kalau kita lihat kan hakimnya berkomplot. Oh ini Ronald Tanur yang ditayangkan 3 orang, ada suatu perbuatan jahat. Coba kalau 1 orang itu bisa dijadikan whistleblowing system, jadi bisa melaporkan, atau kemana panitera juga bisa melaporkan. Ini salah satu cara. Oleh karena itu saya kira cara-cara untuk mengungkap ini sebagai tidak boleh berhenti pada yang sekarang yang 5 ini stagnan. Saya kira perlu ada alternatif lain. Karena apapun yang terjadi, bicara integritas itu bicara kejujuran, bicara perilaku, bicara ketokohan. Nah, apakah sekarang yang diucapkan itu sesuai dengan perilakunya? Apakah yang di perilaku itu bisa ketokohan? Itulah yang harus dilakukan. Karena konsep hakim itu konsep yang profesi yang mandiri, yang ibaratnya itu diam, tapi banyak pikiran, tidak masuk kemana-mana. Ini yang harus diingatkan kembali pada generasi muda peradilan untuk supaya menjadi lebih baik. Oke, tapi dalam reformasi peradilan ini, kalau seandainya kita kaitkan juga dengan kasus yang ada saat ini, Prof. Hipnu dalam penjelasan Kejagung ini disebutkan begitu bahwa ada pembagian suap antara majelis hakim dan juga perantara. Nah, secara hukum, Prof. Hipnu bagaimana untuk kita membuktikan keterlibatan hakim bila belum ada pengakuan dan kemudian juga OTT begitu ya? Apakah kemudian ini bisa diungkap dan bagaimana caranya? Apakah kemudian reformasi peradilan tersebut ini termasuk ke dalam bagian dalam tata cara penegakan hukumnya, Prof. Hipnu? Ya,
Kalau kita delik suap itu saya katakan tadi ada setiap orang yang menjanjikan, memberikan karena bertentangan kewajiban. Sebagai bentuk perjanjian memberikan tanpa ada suatu imbalan dari pemberian tadi, itu sudah cukup. Artinya memang kalau kita lihat politik hukum pembuat undang-undang tentang suap, itu sudah voltoid, tanpa harus menerima. Tapi sudah dijanjikan, sudah diberikan tanpa harus menunggu. Lah, tampaknya di sini kasusnya terhadap Ronald ini juga jangan-jangan juga mungkin tadi Pak Kurniawan ada yang betul bagian dari suap, tapi ada yang mungkin titipan-titipan sebagai bentuk kasus-kasus lain. Kan itu. Atau katakanlah sebagai penampungan, bisa juga terjadi. Nah, karena luar biasa angkanya. Kalau kita akan hari ini kemarin itu 5-6 miliar, berarti 6 kali berapa kasus yang terjadi. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira kepiawaian seorang hakim sebagai kembali kita wakil Tuhan itu menjadikan suatu nomor satu. Oke, baik, terakhir saya ingin ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, apa pesan Maki kepada masyarakat agar kemudian kita tetap memiliki harapan begitu ya terhadap bersihnya peradilan di Indonesia? Pak Kurniawan, silakan. Ya, sebagai masyarakat ya kita tetap apresiasi lah apapun yang dilakukan di penyidik Kejaksaan Agung, dan saya berharap tidak Kejaksaan Agung yang berani mengungkap ini, misalkan di KPK atau di kepolisian, itu bisa aja melakukan, karena mereka punya kewenangan untuk melakukan penyidikan gitu. Jadi tidak ada masalah dengan itu semua, dan kita masyarakat akan mengawasi. Jangan sampai penyimpangan pengadilan itu juga terjadi di level pra penuntutan begitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian, Prof. Hipnu dan juga Pak Kurniawan atas pandangan Anda dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat malam.